Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan memberikan komentar mengenai artikel yang ditulis oleh Bapak Yudi Latif dengan judul Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital. Jadi setelah saya selesai membaca artikel karya Bapak Yudi Latif ini, saya langsung merasakan bahwa artikel tersebut bukan cuma dijadikan sebagai kajian akademis mengenai generasi muda dan Pancasila aja, tapi juga seperti upaya menegaskan kembali cerita besar Indonesia itu sendiri, yang menegaskan bahwa bangsa ini lahir dari energi kemudaan, dari keberanian membayangkan masa depan yang belum jelas kelihatannya seperti apa gitu. Di sini ada semacam garis panjang yang beliau tarik mulai dari para pendiri bangsa terdahulu hingga generasi milenial yang pada dasarnya menghadapi tantangan yang berbeda tapi memanggul daya juang yang sama, yaitu menjadi makhluk berakal yang mau keluar dari zona nyaman untuk mengolah realitas menuju kemungkinan yang lebih baik. Nah, salah satu kekuatan dari artikel ini adalah bagaimana Bapak Yudi Latif itu melihat generasi muda bukan sebagai objek masalah, tetapi sebagai subjek pembaharu. Jika generasi dahulu gitu ya, generasi lama menggunakan ruang-ruang kecil yang tersedia untuk merumuskan masa depan bangsa, maka generasi sekarang pun harus memaknai ruang digital, ruang sosial, dan ruang budaya sebagai ladang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan juga. Nah, di sini tuh saya sependapat dengan pandangan ini gitu. Karena kenyataannya kita memang tidak sedang kekurangan anak muda yang cerdas gitu ya. Yang kurang itu justru ekosistem untuk menyuburkan kecerdasan itu menjadi tindakan yang berdampak. Nah, artikel ini itu juga jujur secara reflektif gitu dalam melihat tantangan zaman. Kan diantaranya contohnya tuh ada post-truth, ada ketimpangan global, ada otomatisasi, ada kripto ekonomi, dan munculnya aktor-aktor baru yang tidak mudah untuk diidentifikasi gitu. Nah, tantangan-tantangan ini bukan sekedar daftar fenomena yang modern, tapi benar-benar memengaruhi ya cara generasi muda untuk membangun sikap, memaknai identitas, bahkan menentukan arah masa depannya itu sendiri itu. Nah, pada poin ini, saya merasa artikel ini itu nyambung karena kita memang hidup di masa ketika opini itu bisa mengalahkan fakta dan ketika kekacauan informasi itu sering juga bisa menggantikan analisa yang mendalam gitu akan suatu permasalahan. Nah, dalam keadaan seperti ini, Pancasila menurut saya tuh bukan jadi ideologi negara lagi gitu, yang cuma sekedar ideologi doang, tapi harus menjadi kompas bagi kita, kompas mental yang perlu untuk terus kita rawat gitu. Nah, bagian paling menarik menurut saya dari artikel ini adalah bagian yang membahas mengenai 3 pintu aktualisasi Pancasila. Yang dimana pintu itu tuh ada 3, yang pertama ada titik temu, terus ada ruang baru, dan platform belajar. Nah, ketiganya ini menggambarkan kalau yang namanya nilai tidak pernah hidup dalam teks gitu ya, tapi dalam pengalaman, dari pengalaman gitu. Nah, Pancasila itu butuh wadah sosial, entah itu dalam bentuk Kampung Pancasila, proyek tanggapan bencana, kunjungan lintas iman, atau bentuk partisipasi sosial yang bisa menjadikan atau memungkinkan generasi muda nih untuk melihat perbedaan yang terjadi di masyarakat, polemik perbedaan dan kayak pencampuran budaya itu sebagai peluang untuk kita saling bertemu gitu, bukan malah jadi ancaman gitu. Nah, di bagian ini saya cukup tersentuh dengan penekanan Bapak Yudi Latif bahwa pengalaman-pengalaman bertemu itulah yang membuat seseorang bersyukur menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Nah, saya pribadi sih merasa bahwa pernyataan tersebut memang benar adanya gitu ya. Karena keindonesiaan kita justru terasa ketika kita masuk ke ruang-ruang di mana perbedaan itu bukan cuma sekedar dibicarakan, tapi juga dihayati gitu. Nah, tapi ada nih satu catatan di mana artikel ini menempatkan generasi muda sebagai poros transformasi nih. Tapi gak banyak dibahas tuh tentang gimana struktur kekuasaan hari ini, baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun sosial ya, itu seringkali
menghambat aktualisasi itu sendiri gitu. Jadi istilahnya sebetulnya tantangan terbesar generasi muda bukan hanya post-truth atau digitalisasi aja gitu, tapi juga rigiditas birokrasi, ketimpangan akses, dan kultur politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi meritokrasi gitu. Nah, simpelnya gini deh. Simpelnya itu Pancasila itu emang ideal gitu ya. Tapi ekosistem negaranya aja yang belum tentu ideal untuk menghadirkannya secara nyata gitu. Tapi sebenarnya dari komentar itu juga saya paham sih kalau artikel ini tuh emang sebetulnya tujuannya itu untuk inspiratif ya, bukan kritikal. Dan sebagai tulisan yang memberi arah, bukan evaluasi sih, menurut saya artikel ini sudah sangat lengkap menjelaskan tujuannya gitu. Dan terakhir, saya akan menyampaikan bahwa aktualisasi Pancasila itu hanya mungkin jika berani hanya mungkin terjadi gitu ya, apabila kita berani untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Laku lah istilahnya gitu. Jadi bukan cuma slogan gitu. Nah, mulai dari hal sederhana, bisa dari keberanian untuk mendengar, menghargai orang lain, dan menahan ego ketika berhadapan dengan perbedaan. Karena seperti yang kita pahami lah ya, kehidupan bersama itu nggak mungkin berjalan kalau cuma ada satu warna yang mendominasi gitu. Harus ada banyak warna yang mewarnai kehidupan tersebut. Jadi harmoni justru muncul dari keberanian kita merawat yang namanya keberagaman itu sendiri gitu. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan kita mengenai artikel ini dan komentar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.